Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Agam, jangan bikin mama malu. Bungun, teriak Bu Yuni sembari menarik tangan Mas Agam yang seolah tak bertenaga. Agam, gantengnya kamu jadi luntur nangis kayak gitu. Harusnya di depan cewek kamu itu kelihatan gagah, bukan lembek. Bisa batal nikah sama kamu dia. Bu Nina ikut menimpali. Aku masih berdiri dengan santai, seakan tak terjadi apa-apa. Neva kembali masuk dalam rumah mininya dan tak peduli dengan tangisan Papa Agam yang membahana. Bangun, Agam. Jelasin sama Mama, kamu kenapa? Mas Agam mendongak. Sorot matanya tajam menatapku, dia berusaha bangkit meski sambil memegang dada. Satu jarinya menunjuk ke arahku. Kembalikan uangku, Zia. Kembalikan. Teriaknya dengan suara bergetar. Uang segitu kamu tanyain, Mas? Ikhlasin aja, anggap itu sebagai gaji aku sebagai istri kamu selama 3 tahun. Udah untung aku cuma minta 20 juta. Agam, si Zia nyuri duit kamu? Tanya Bu Yuni lagi. Mas Agam tidak mendengar, dia maju beberapa langkah mendekatiku. Bang Rizal berdiri di depanku, menghadang agar Mas Agam tak melakukan tindakan kasar padaku. Semua tetangga melongo melihat kejadian dramatis yang menguras air mata Mas Agam tapi mengocok perutku. Selama 3 tahun jadi orang lemah dan tetindas, baru kali ini aku merasa menang. Aku gak sudi memberikan uang sepeser pun sama babu kayak kamu. Kembalikan uangku Zia. Kamu lupa, Mas. Selama kita menikah, apa pernah kamu menafkahi aku? Uang yang kamu kasih buat makan setiap hari itu minim, udah untung aku punya uang sendiri, jadi bisa mencukupi kebutuhan lainnya dan juga Neva. Tapi kamu malah keenakan aku bantu. Tugas istri itu membantu suami, bukannya meres uang suami. Mas Agam tetap bersikuku dengan argumennya. Tugas suami itu mencukupi kebutuhan istrinya, bukan kebutuhan dirinya sendiri. Mas Agam melayangkan tangannya padaku, tetapi tangan Bang Rizal lebih dulu mencengkramnya. Jangan bentak lagi adik saya, karena kalian sudah bercerai dan kamu tidak boleh sedikit pun menyentuh dia. Tegas Bang Rizal yang tampak seperti superhero di mataku. Agam, kamu ngapain malah ngurus babu, sih? Menantu mama mana? Pekik Bu Yuni yang masih saja belum menangkap kejadian ini. Aku ditipu, Ma. Zelia itu dia. Dia sengaja nipu buat ngambil uang aku, dia penipu, Ma. Uang aku ludes dia tipu. Titipu? Kakakmu ditipu? Ucap Bu Yuni terbata. Bu Yuni memegang dadanya, wajahnya berubah menjadi menyeramkan, lalu menatapku dengan penuh amarah. Dasar babu kurang ajar. Berani kamu nipu kami? Cepat balikin uang anakku, atau kamu saya laporkan kamu ke polisi. Aku tergelak mendengarnya. Ancaman itu harusnya menciutkan nyaliku, tapi malah terasa lucu. Oke, tak masalah. Aku juga bisa adukan ke polisi dari mana Mas Agam mendapatkan uang itu. Jadi kita impas, kan? Wajah mereka mendadak pucat, saling berpandangan dan bibirnya pun bungkam. Ah, ternyata semudah itu menggertak kamu, Mas. Padahal aku sendiri tidak tahu kamu dari mana mendapatkan uang 100 juta. Mas, kamu gak malu teriak di depan tetangga? Nama baik kamu bisa tercemar, loh. Aku menggodanya. Sepertinya ucapanku tercerna dengan baik. Netra Mas Agam mengitari ruangan ini dan baru menyadari semua orang yang hadir termasuk para pelayan tengah tertegun menatap bingung ke arahnya. Kami udah dengar, kok. Dan kami semua kompak mengatakan innalillahi wa innalillahi rojiun atas meninggalnya uang Mas Agam yang banyak itu. Ucap Bu Betty yang terkenal paling sinis.
Mas Agam dan Bu Yuni saling berpelukan penuh air mata. Tapi, saya masih penasaran, jadi sebenarnya kamu gak punya calon istri, Gam? Tanya salah seorang dari geng gibah itu. Udah bikin pesta mewah, taunya gak jadi mantenan? Sela yang lainnya. Udah nyebarin berita naik pangkat, mau punya menantu kaya, taunya masih menantu babu. Ini bisa jadi hot gossip. Seru Bu Tejo yang baru kali ini aku lihat menghadiri sebuah acara dan rela menutup warungnya. Jadi si Zelia sama Zia itu orang yang sama dan mereka sama-sama babu. Seru Bu Tuti yang langsung meriuhkan ruangan ini dengan tawa. Astaga. Sudah berpenampilan keren gini, aku masih disangka babu. Mas Agam dan Bu Yuni semakin memucat, ekspresi mereka tak dapat aku tulis dengan kata-kata karena terlalu indah jika kalian kenang seharian. Terus ini rumah siapa, dong? Rumahnya kamu colong juga, Zi? Kali ini Bu Nina yang bertanya padaku. Rumah saya, Bu. Gimana caranya nyolong rumah orang? Jawabku enteng. Apa? Teriak mereka kompak, termasuk Bu Yuni dan Mas Agam yang melepaskan pelukannya dan jadi bagian dari paduan suara itu. Baiklah, perkenalkan ibu-ibu, saya Azila Hairunisa CEO dari sebuah perusahaan yang baru punya anak cabang 5 dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini rumah saya, harganya cuma 5 miliar, mobil yang sering datang ke rumah mantan suami saya, itu harganya cuma 500 juta, tapi semuanya dibayar cash, ya, Bu. Maaf, saya nggak suka nyicil. Oh ya, ini juga ponsel saya, harganya standar lah cuma 20 juta. Ini juga berlian, gaun semuanya asli diambil dari lemari saya, bukan lemari orang. Cukup sekian perkenalan dari saya, wassalam. Semua orang menganga, ekspresi mereka sama semua, termasuk cowok yang katanya paling ganteng seantero dunia, entah dunia fana atau flora fauna. Mereka cukup lama terdiam, mungkin terhenyak oleh kata-kataku yang tersusun dengan sempurna atau masih nggak ngangka aku ini seorang miliarder. Feby masuk kembali ke dalam rumah, entah dari mana. Jadi mana kakak iparku? Rumahnya bagus banget. Tadi aku abis keliling sambil foto-foto, ada kolam renangnya juga, mirip kayak rumah artis. Duh, pasti bakal betah tinggal di sini. Suara Feby memecah keheningan yang terjadi setelah aku memberi mereka sedikit shock terapi. Pantas dari tadi aku tak melihat wujud centilnya di ruangan ini, ternyata tanpa izin dia sudah berkeliling rumahku dan pasti mengabadikan dalam ponselnya. Menyebalkan. Tahu gitu, tadi aku suruh orang buat jadi hantu mengangetkan dia biar kapok nggak keliling rumah orang seenaknya. Loh, kenapa pada diam? Kakak iparku mana? Mas Agam cepetan nikah, aku mau tinggal di sini juga. Apalagi Mas Farel yang ganteng itu, kan, suka kesini, biar aku gampang PDKT-nya. Boleh, ya Mas, boleh. Feby merajuk, menggelayutkan lengannya di tangan Mas Agam. Feby, kemarin kita ketemu pacar kamu itu, dia tukang bunga, ya? Jangan-jangan kamu juga ditipu kayak si Agam? Bu Tuti mengeluarkan suara cemprengnya lagi. Enak aja, pacar aku itu pengusaha ekspor impor beneran. Kalian salah lihat kali. Nih, kalau nggak percaya, aku buktiin. Feby menyalakan ponselnya, aku melirik dari jarak dekat, dia membuka akun Instagram, di situ terpampang banyak foto Farel yang gagah dengan jasnya. Ada juga foto di depan mobil mewah dan di dalam pesawat terbang. Kini aku tahu, bagaimana ceritanya foto Farel bisa disebar luaskan oleh Feby. Geng gibah itu berkumpul mengelilingi Feby. Mereka berdecak kagum dan memuji ketampanan Farel dalam foto yang 100 kali lipat dari kemarin saat bertemu. Ada, ya, orang yang gantengnya kelewatan kayak gini. Mana keren lagi mobilnya, si Agam mah nggak ada apa-apanya, jauh kayak langit sama bumi.
Kalau cakep sama tajir begini, saya juga rela ngantri, kata salah seorang janda yang juga bagian dari geng gibah itu. Dia punya saya, Bu. Feby menolak tegas. Katanya pacar tapi nggak punya foto bareng. Kalah sama saya punya foto bareng sama dia. Ah, jangan-jangan kamu ngehalu, ya, tukas Bu Nina. Bu Nina foto bareng pacar saya? Pekik Feby yang tampak sangat terkejut. Woya jelas, dong. Mata saya, kan, paling nggak tahan lihat cowok ganteng. Bu Nina mengambil ponsel yang ada dalam tasnya, lalu menunjukkan deretan foto yang kemarin dia ambil secara paksa dan membuatku sakit perut karena tertawa. Aku nggak rela, Bu Nina. Aku nggak rela. Harusnya aku yang difoto sama dia, bukannya ibu. Ruangan ini kini dipenuhi dengan suara, wow, keren. Tak ada yang memedulikan kemarahan Feby dan juga ucapan kesombongan yang sudah aku rangkai sehari semalam itu pun seakan mereka lupakan begitu saja karena foto seorang Farel. Aku jadi keki. Kirain mereka bakal memuji kehebatanku, lalu jadi berlari jadi tim pro Azila. Ternyata seorang Farel bisa membuat geng gibah itu berubah haluan dengan cepat. Hanya Bu Lastri yang diam di pojokan setelah itu berlari mengampiri lalu memelukku erat, tangisannya sampai membasahi gaun malam yang sengaja aku beli demi menyambut hari bahagia ini. Zia, maafkan ibu. Ibu janji mulai hari ini akan jadi sahabat setia kamu dalam membela kebenaran. Kalau kamu mau ibu melakukan apa saja, ibu siap, Zia. Asalkan ada ongkosnya, ibu rela. Nanti kalau kamu mau minta ibu temani di rumah yang besar ini, dengan senang hati ibu bersedia, biar nanti anak-anak ibu yang menjaga Neva. Huhuhuhu. Maafkan ibu dulu sering judesin kamu, sering maki-maki kamu, beneran itu nggak sengaja, maafin, ya. Aku hanya terbengong mendengar penuturan kalimatnya yang mengharu biru. Sebagian dari mereka yang tengah berkumpul membicarakan Farel pun mengangkat satu tangannya, tanpa menoleh dan berpaling dari layar ponsel yang menampilkan foto Farel. Saya juga, Zia. Minta maaf, nanti izinin kita kesini lagi, ya. Saya juga ikut. Kita, kan, nggak pernah musuhan ya, Zi. Saya juga. Hanya sebatas itu lalu mereka beralih memuji Farel dan menenangkan hati Feby yang masih menangis kesal pada Bu Nina yang bisa berfoto mesra dengan pria pujaannya. Mas Agam mendekat, dia mengambil satu tanganku lalu dikecupnya perlahan. Aku dan Bang Rizal bengong, ayah hanya berdehem, mungkin isyarat agar aku tak tergoda. Zia sayang. Maafkan mas. Sebenarnya mas itu sayang banget sama kamu, hanya mas terlalu malu untuk mengungkapkannya. Selama ini mas menguji kesetiaan kamu bertahan hidup bersama mas, dan ternyata kamu adalah wanita hebat yang mas cari dan idam-idamkan. Kita mulai semuanya dari awal lagi ya, sayang. Kita bisa nikah lagi secara resmi. What? Aku nggak lagi mimpi, kan? Mas Agam gak lagi kesambet jin atau hilang ingatan saking terpukulnya kehilangan uang 120 juta. Tubuhku tiba-tiba merinding, wajah Mas Agam tampak lebih menakutkan dari zombie yang ada di train Tubusan. Betul, Zia. Mama juga sayang banget sama kamu, kita bisa jadi menantu dan mertua yang kompak, sehati dan bahagia selama-lamanya. Bu Yuni mengusap rambutku. Raut wajahnya dia buat sememelas mungkin. Ibu tadi bilang, cuy, punya menantu saya. Kataku menyindiri kata-katanya tadi. Oh itu, adu bibir gak ada akhlak. Itu bohong, Zi. Hati mama dan Agam hanya untukmu, kok, percayalah. Hati mama dan Mas Agam hanya untuk uang, aku baru percaya itu. Belum selesai aku menjawab, suara sapaan dari pintu depan menghentikan keriuhan yang terjadi. Selamat siang, acaranya udah mulai, ya. Wah, maaf saya terlambat datang.
Geng Gibah dan juga Feby yang lagi meraung itu terpekik, melihat kedatangan Farel yang memang aku undang untuk hadir ke acara ini. "Faril sayangku!" teriak Feby. "Mas ganteng!" teriak para ibu-ibu. Farel segera berlari ke arahku juga Bang Rizal. Dia memegang bahuku meminta perlindungan dari serangan ibu-ibu yang kemarin menyerbunya. "Kenapa kamu gak bilang tamu yang datang ibu-ibu ini lagi?" Aku tertawa. "Katanya kamu mau sama Bu Nina, itu ada orangnya." "Mas Farel, aku padamu. Aku juga mau difoto bareng kayak Bu Nina." "Ayo dong, Mas. Jangan deket-deket Zia, dia itu babu, mending sama aku." Feby berdiri makin dekat, dia berusaha memegang tangan Farel yang segera ditepiskan dengan halus. "Aduh, Mbak. Maaf bukan muhrim," tolaknya sopan. "Ya udah kita nikah biar muhrim." "Wah, saya udah punya calon istri Mbak, maaf, ya." "Apa? Siapa?" pekik Feby dan geng Gibah lainnya. "Ini calon istri saya, Zia." Aku mendongak menoleh terkejut ke arahnya, sedangkan Mas Agam dan Feby kompak memegang dada sambil berteriak. "Tidak Aak,